Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu TypeScript, apa itu perbedaan TypeScript dengan JavaScript, dan kita juga sudah melakukan config ya untuk mengcompile TypeScript itu seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan memulai lagi untuk melanjutkan tutorial tentang TypeScript-nya. Kita akan pelajari terkait dengan type dan annotation. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Saya ada di C, TypeScript tutorial. Cek dulu. Saya memiliki satu buah folder ya, 02 type dan annotation. Ini akan kita pelajari. Kita akan pilih 02. Kita cd dulu. cd 02 annotation. Kita akan clear screen. Saya akan buka Visual Studio Code-nya ya. Tekan code, kemudian kita buka seperti ini. Oke. Kita buka sidebar-nya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk sebuah project TypeScript ya. Sini saya sudah mengkonfignya. Di sini ada tsc, kemudian ada dep. Ini sudah pernah kita pelajari. Kemudian di sini juga kita sudah melakukan config untuk outputnya kemana. Nah, dan yang lain-lainnya. Buat teman-teman yang baru join di video kali ini, silahkan cek video sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat atau mengkonfig sebuah project TypeScript. Oke, pertama kita akan buka dulu. Ini ada Hello World. Kita akan coba jalankan ya. Kita buka terminal. New terminal seperti ini. Nah, pertama kita akan jalankan menggunakan npm. Kita akan run tsc-nya. Oke. Ini sudah berjalan. Kita akan tambahkan lagi terminal baru. Ini ya. Kemudian kita akan panggil lagi npm. Kita akan run dep-nya. Nah, run dep. Nah, lihat hello world-nya muncul ya. Oke. Nah, materi kita yaitu terkait dengan type. Type adalah cara untuk merujuk ke berbagai properti dan fungsi yang dimiliki suatu nilai. Yaitu ini ya, karena ini kita langsung definisikan nilainya dicetak langsung, maka sebenarnya ini memiliki nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dapat ditetapkan ke variabel. Misalnya angka, string, array, objek, fungsi itu memiliki nilai. Misalkan nilai itu ada length, kemudian ada dan fungsi-fungsi lainnya. Ini saya coba hapus ya. Kita akan coba buat sebuah variabel di sini. Misalkan let taruhlah say, kita kasih di sini misalkan hello world. Hello world seperti ini. Nah, ini kita akan cetak. Ini hasilnya sama ya. Hello world munculnya. Nah, ini adalah sebuah nilai yang kita masukkan ke dalam variabel. Nah, nilai ini si TypeScript akan mengidentifikasi dengan dua cara ya. Secara otomatis itu kita tidak mendeskripsikan atau memberitahu si TypeScript-nya tipe datanya ini apa. Maka dia akan mengecek nih. Oh, di sini karakter ini ada petik 2-nya berarti dia string. Maka dia akan menetapkan ini adalah sebuah string. Makanya kalau misalkan kita ubah di sini dengan angka 10 misalkan, dia akan memberikan error ya. Nah, di sini ada keterangannya. Nih, dia adalah string, tidak bisa diisi dengan number. Jadi di sini sudah didefinisikan bahwa say ini adalah sebuah string. Nah, itu kalau misalkan kita secara langsung ya seperti ini. Nah, kemudian setiap nilai ini memiliki properti ya, kayak misalkan hello, ini say ini kalau misalkan saya tambahkan length maka dia juga memilikinya tuh sesuai dengan karakter dari sebuah tipenya. String memiliki length, kemudian string juga memiliki ada uppercase-nya ya. Di sini ada misalkan kita menambahkan fungsi uppercase. Oh, ini uppercase-nya kurang ya. kurung buka kurung tutup. Kita tambahkan uppercase, maka ini berubah menjadi huruf besar. Nah, ini adalah type.
Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi dan mengetahui bahwa ini adalah sebuah string. Kalau misalkan kita ganti dengan yang lain, misalkan di sini kita ganti dengan 10, maka fungsi yang di sini ini akan menolak karena number ini tidak memiliki fungsi uppercase. Itu ya. Oke, ini secara hampir sama lah dengan JavaScript. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar JavaScript dan masuk ke TypeScript, di sini sama ya untuk pendeskripsian seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa mendeskripsikan dengan menggunakan annotation. Nah, annotation adalah fitur yang memungkinkan kita untuk memberikan informasi tambahan tentang tipe data yang diharapkan oleh variabel. Misalkan kita membuat sebuah let di sini say, kita tambahkan titik 2. Nah, untuk mendeskripsikan tipe data, maka kita deskripsikan dengan titik 2 diiringi dengan spasi, kemudian tipe datanya apa. Misalkan di sini saya membuat tipe datanya adalah string, maka karakter string harus berada dalam petik 1 ataupun petik 2 seperti ini. Nah, ini dia tidak error. Tapi kalau misalkan kita deskripsikan string tapi kita isi dengan 10, ini akan error dia karena tidak sesuai dengan karakter si string ini. Oke, kita bisa seperti ini langsung. Misalkan hello. Nah, kemudian kita cetak console.log say, hasilnya sama ya, hello juga di sini. Nah, ataupun kita juga bisa memisahkannya. Kita hanya mendeskripsikan dulu, kemudian say-nya kita deskripsikan di sini. Ini juga kita bisa ya. Nah, kemudian untuk mendeskripsikan annotation ini, kita bukan hanya sebagai variabel seperti ini ya, tapi kita juga bisa mendeskripsikan pada sebuah fungsi. Nah, misalkan saya akan buat sebuah fungsi, misalkan fungsi tambah. Function. Nah, function tambah ini kita akan kasih di sini. Nah, pertama kita ada A adalah sebuah variabel. Ini titik 2 spasi, kemudian tipe datanya. B titik 2 spasi, kemudian tipe datanya. Kemudian si function sendiri ini dia akan mengembalikan number karena di sini kita deskripsikan titik 2 number. Nah, kalau misalkan ini salah ya, saya nulisnya function. Nah, ini harus seperti ini. Nah, ini dia akan mengembalikan number, dan kalau misalkan kita buat seperti ini maka wajib ada return di sini. Nah, ini kita mendeskripsikan pada sebuah fungsi seperti ini. Nah, ini bisa kita panggil. Nah, tinggal kita panggil aja tambah. Nah, kita isi misalkan 1 dan 2. Ini kita misalkan langsung konsol aja ya. Console.log. Nah, kita langsung kasih di sini. Nah, kita mendapatkan hasilnya adalah 3 ya. Nah, kita mendeskripsikan tipe data pada sebuah fungsi. Nah, selain pada fungsi, kita juga bisa mendeskripsikan tipe data pada objek. Nah, objek pada JavaScript ataupun TypeScript sama ya. Jadi kita bisa menggunakan JSON format ya. Misalkan saya akan membuat sebuah objek mobil. Ini akan saya isi dengan huruf berawal misalkan merek. Ini adalah sebuah seperti biasa titik 2 spasi, kemudian kita akan mengisinya. Nah, caranya seperti ini. Kita deskripsikan mereknya, tipe datanya apa, kemudian tahun, titik 2 spasi, tipe datanya apa. Nah, di sini baru kita tentukan isinya. Nah, ini harus sesuai. Kalau di sini string sesuai dengan karakter string tadi ya. Ini harus contohnya petik 2, ini akan diterima. Kemudian petik 1 juga diterima. Kemudian number juga sama. Number itu tidak ada petiknya. Ya, sesuai dengan namanya number ya yang harus dimasukkan. Nah, ini kita mendeskripsikan pada sebuah objek. Nah, kita bisa mengambilnya console.log mobil seperti ini. Nah, ini langsung keluar ya. Ataupun kita memanggil satu-satu. Dot merek misalkan ya. Nah, maka yang muncul adalah Toyotanya. Nah, itu ya. Jadi ini kita memasukkan ke dalam objek.
Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan annotation ini untuk dekorator. Nah, itu untuk menambahkan fitur tambahan seperti metadata, validasi, atau observasi ke kelas ataupun anggota kelas. Nah, dekorator menggunakan bentuk add expression. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan, nah ini untuk bisa menjalankan dekorator ini tidak bisa langsung ya, teman-teman harus mengkonfignya di sini. Nah, teman-teman harus cari yang namanya eksperimental dekorator. Ini harus teman-teman buka dulu. Eksperimental dekoratornya menjadi true. Kalau misalkan enggak, nanti dia akan error terus. Nah, di sini misalkan saya akan membuat sebuah function. Nah, function contoh. Kita akan buat function contoh. Kemudian kita akan return kan sebuah function lagi. Nah, kita buat anonim ya. Target. Kita akan isi dengan any, string, kemudian dekorator. Kita akan cetak di sini ya. Nah, kita akan cetak sebuah ini aja. Contoh sebuah string, contoh dijalankan. Misalkan seperti ini. Ini kita buat dulu sebuah function. Kemudian kita akan buat sebuah kelas. Nah, kita ikuti aja dulu ya. Terkait dengan kelas nanti kita akan pelajari di video sebelumnya. Tapi ini untuk memenuhi contoh untuk annotation ini ya. Kita menggunakan dekorator. Nah, misalkan kemudian kita akan definisikan di sini contoh. Nah, bisa seperti ini, saya hello ataupun kita saya buat di sini metode kosong aja ya. Metode kosong. Seperti ini. Kita ini contohnya kita panggil, kemudian kita metodenya metode kosong. Kita save. Nah, kalau misalkan kita jalankan, tinggal ambil aja seperti ini. Kita save, maka lihat di sini muncul ya contoh dijalankan. Padahal ini isinya adalah kosong. Dan ini kita menggunakan dari sini. Dan sesuai dengan tipe data yang dihasilkan. Kalau misalkan dari sini string, maka dia mengeluarkan juga string. Nah, ini menggunakan tadi ya dekorator. Nah, di video selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan variabel. Nah, untuk materi kali ini untuk type dan annotation seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk type ini pertama kita bisa memasukkan tipe datanya untuk variabel ataupun secara eksplisit si TypeScript akan membaca ya tipe data dari karakter data yang dimasukkan. Dan ketika kita memasukkan ataupun mendeskripsikan, maka tipe si variabel ini akan memiliki karakter sesuai dengan tipe datanya. Misalkan tadi dia memiliki length ataupun uppercase, itu sesuai dengan dibacanya ini sebagai tipe data apa. Nah, kemudian kita juga bisa mendeskripsikan atau mendeskripsikan anotasinya ya, kita dengan menggunakan titik 2 seperti ini untuk supaya dia terbaca sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan yang tadi ya, dekorator. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.